Halo Sobat Harmoni, selamat datang di Harmony Talk. Podcast kali ini adalah podcast yang bakal ngobrol santai seputar dunia musik. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Zelda sebagai host yang akan menemani podcast episode kali ini. Dan di episode ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu musik orba, lokal, rasa global. Pernah gak sih kalian itu kepikiran kenapa banyak lagu Indonesia era 70-an sampai 90-an itu terdengar punya nuansa barat tapi tetap terasa Indonesia banget? Nah, untuk membahas topik ini, aku gak sendirian loh. Hari ini udah ada Kak Revita yang akan menemani aku. Halo Kak Revita. Halo Zelda, halo juga nih Sobat Harmoni. Seneng banget nih bisa ngobrol sama kalian semua. Jadi topik hari ini tuh bakalan seru banget. Karena ternyata emang sejarah musik Indonesia tuh menyimpan banyak cerita loh. Dan ini tuh masih minim lah orang tahu. Oke, sebelum kita masuk ke era Orde Baru, aku mau mulai dengan pertanyaan yang agak unik sih Kak. Menurut Kak Revita nih, apa jadinya kalau dunia itu nggak pernah punya musik? Aduh, itu sih beneran bakal sepi banget sih. Bener gak sih guys? Ya gak sih? Kayak sebagaimana kita ketahui aja nih soalnya, musik ini bukan cuman hiburan. Jadi dari dulu tuh musik ini tuh dipakai untuk menyampaikan cerita, budaya, bahkan perasaan yang kadang susah diungkapkan dengan kata-kata. Asik. Coba aja kalau misalkan ada ulang tahun nih, tapi nggak ada lagu ulang tahunnya. Kayak bakal sesepi itu gak sih? Kayak datar banget kalian surprisein teman kalian. Terus kayak cuman menyodorkan kue ataupun apa itu yang menjadi benda untuk kalian kasih ke teman kalian. Kayak sepi banget kalau nggak ada happy birthday ataupun lagu-lagu lainnya. Terus juga lagu kebangsaan. Aduh, itu aku beneran gak bisa bayangin kalau misalkan nggak ada lagu kebangsaan. Selanjutnya kayak apa lagi ya? Soundtrack film juga tuh. Kalau misalkan film nggak ada soundtracknya itu bakalan gak hidup gitu filmnya. Coba kalian bayangin aja kalau misalnya lagi film horor, lagi itu orang kebingungan, nggak ada yang kayak musik menegangkan gitu. Kayak bingung gak sih arahnya kemana, ini kemana ya arahnya ya. Terus juga misalkan kalau ada lagu nih yang biasa kalian dengerin kalau pas sedih, pasti rasanya tuh ada sesuatu yang hilang gitu loh. Ya gak sih? Iya ya Kak, bahkan sekarang aja banyak orang punya playlist sendiri buat nemenin belajar, kerja, perjalanan pulang, atau bisa jadi pas kita beres-beres rumah pun lebih enak sambil dengerin musik gak sih Kak? Bahkan nih aku pribadi juga kalau misalkan lagi galau, pasti dengerin musik genre melo biar semakin mendukung aja gitu suasana galau aku. Berarti musik itu juga udah pasti jadi bagian dalam kehidupan sehari-hari gak sih Kak? Nah, betul banget, Zel. Udah sama banget ini sama yang kamu bilang di awal, kayak udah banyak orang-orang yang punya playlist sendiri buat nemenin belajar, kerja, atau perjalanan pulang. Karena aku sendiri pun merasakan hal tersebut gitu loh. Aku buatin playlist untuk kayak aku kalau berangkat kerja, itu pasti aku buat nemenin aku lah istilahnya. Jadi emang udah bagian gitu dari kehidupan sehari-hariku. Bener banget Kak, karena menurut aku tuh musik bisa memasuki semua era kalangan usia sih Kak, mulai dari anak muda sampai yang sudah dewasa gitu Kak. Karena musik memberikan efek dalam kehidupan sehari-hari gitu Kak. Oke Kak, ngomong-ngomong soal musik nih, banyak yang bilang kalau musik Indonesia tuh mulai berkembang pesat di era Orde Baru karena terinspirasi dari luar negeri. Sebenarnya gimana sih Kak ceritanya? Aku minta pendapat Kakak nih, apakah itu benar atau cuman omong-omong aja dari orang-orang? Menarik nih, kalau misalkan dibandingkan dengan era sebelumnya, memang di masa Orde Baru Indonesia tuh menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh musik internasional, di mana musisi itu mulai mengenal musik-musik rock, pop, jazz, disco, dan banyak sih musik-musik lainnya juga yang aku emang sampai belum tahu gitu. Lalu yang menariknya lagi, mereka tuh nggak sekedar meniru. Justru mereka tuh menggabungkan gaya musik luar dengan karakter Indonesia. Makanya lahirlah karya-karya yang terdengar modern, tapi tetap punya identitas sendiri. Keren banget sih itu.
Oke, jadi ini bisa dibilang lokal tapi tetap punya sentuhan global ya, Kak? Nah, itu dia. Makanya judul episode kita kali ini nih, Zel, beneran pas banget deh kalau menurut aku mah. Udah klop gitu, udah pas banget. Oke Kak, kalau udah pas banget nih menurut Kakak topiknya, biar pendengar-pendengar setiap podcast kita nih makin penasaran, topik apa sih yang akan kita bahas selanjutnya. Tanpa berlama-lama nih Kak, aku mau ngomongin pengaruh Barat. Rasanya nggak lengkap gak sih kalau misalkan gak nyebut The Beatles. Pasti kalian udah pada tahu dong band besar The Beatles itu. Aku pernah juga dengar istilah The Beatles Effect. Memangnya sebesar apa sih pengaruh The Beatles Effect itu terhadap pendengar-pendengar musik di luar sana? Nah, itu lumayan besar sih, Zel. Bener deh. Karena banyak musisi Indonesia tuh yang terinspirasi dari cara The Beatles tuh menulis lagu, menyusun harmoni juga, sampai dengan gaya bermusik mereka. Bahkan nih, aku punya contoh. Jadi ada Koes Bersaudara yang kemudian dikenal dengan Koes Plus. Mereka ini nih membawakan nuansa pop yang segar dan ikut membentuk perkembangan musik di Indonesia. Jadi sebenarnya pengaruh The Beatles tuh bukan berarti semua orang tuh meniru ya, bukan berarti semua orang meniru, tapi mereka tuh lebih membuka wawasan bahwa musik itu bisa dikembangkan dengan cara dan berbagai gaya yang ada gitu. Tapi Kak, aku juga pernah dengar kalau misalkan di beberapa negara itu justru musik barat sempat dilarang. Itu benar apa enggak ya Kak? Bener, misalnya waktu itu tuh di Uni Soviet ya, ada masa ketika musik barat tuh dibatasin. Dan yang menariknya, anak-anak muda di sana tuh tetap mencari cara buat mendengarkan lagu favorit mereka gitu loh. Jadi salah satu cara mereka tuh lucu nih, dia tuh lewat rekaman yang mereka cetak nih. Mereka nyetaknya di mana tahu gak? Mereka tuh nyetak di lembaran foto ronsen bekas gitu. Karena gambar dan fun fact-nya tuh karena gambar tulangnya masih terlihat ya, rekaman itu justru dijuluki Bone Records atau musik di atas tulang. Beneran kreatif sih. Aku juga sampai kayak pernah baca ini dan ketawa gitu. Wow, menurut aku sih kreatif banget ya. Cuman ini antara kreatif atau nekat demi mendengarkan lagu-lagu favorit mereka ya. Tapi nih Kak, kalau misalkan di Indonesia sendiri gimana Kak menurut Kakak? Kalau di Indonesia sih situasinya berbeda ya. Jadi pada masa tertentu memang sebenarnya ada pembatasan terhadap berbagai musik barat, terutama tuh pada akhir era Soekarno kalau nggak salah deh. Itu tuh memasuki Orde Baru, di mana musik barat tuh jauh lebih mudah masuk dan memang udah menjadi inspirasi banyak musisi di Indonesia. Jadi fenomenanya tuh sebenarnya nggak sama sih seperti di Uni Soviet, tapi fenomena ini tuh sama-sama menunjukkan bahwa musik tuh punya daya tarik yang benar-benar luar biasa sih. Oke, ini informasi yang menarik ya, informasi menarik, unik, dan pastinya bisa menjadi wawasan sih untuk aku dan pendengar-pendengar setia kita nih. Nah, kalau misalkan sekarang kita lihat tren musik Indonesia, banyak banget lagu yang mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya lagu yang udah siap belum? Itu kan lagunya dari Nona yang berjudul Rollerblade ya Kak. Menurut Kakak nih fenomenanya apa sih Kak dari campuran-campuran bahasa ini? Iya, kalau fenomena ini tuh sebenarnya disebut code switching. Jadi di mana ada penggunaan dua bahasa dalam satu percakapan ataupun karya. Kalau di dunia musik, teknik ini tuh beneran bikin lagu terasa lebih fleksibel sih. Dan bisa bikin dekat juga dengan generasi yang sekarang. Dimana emang generasi sekarang juga kan udah kebiasa nih kita menggunakan dua bahasa. Kalau kayak kita sebutnya jaksel abis gitu, anak-anak jaksel. Lalu yang menariknya lagi nih, walaupun sekarang tuh terdengar modern ya, semangat mengambil inspirasi dari budaya luar tuh
nggak hilang gitu dari identitas Indonesia yang emang udah terlihat sejak perkembangan musik di Orde Baru gitu, Zal. Wah, jadi seru banget ya pembahasannya karena emang musik tuh sejatinya akan terus berkembang dan mengiringi kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan Kak. Tapi hari ini kita belajar bahwa musik Indonesia itu berkembang bukan karena sekedar mengikuti tren luar negeri, tapi emang karena musisi-musisi kita itu keren kan, mampu mengolah berbagai inspirasi karya yang bisa bikin punya ciri khas sendiri gitu kan Kak. Kayak dari pembahasan kita tuh di awal, perkembangan musik di era Orde Baru, mulai juga pengaruh-pengaruh The Beatles, bahkan sampai tren code switching yang masih kita temuin sekarang, salah satunya di Indonesia tadi, tentang judul lagu Rollerblade itu kan. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak udah berbagi cerita hari ini, udah mau meluangkan waktu, berbagai informasi untuk para pendengar-pendengar setia kita ini gitu kan Kak. Oke, sama-sama Zelda. Dan aku juga berharap banget semoga setelah ini teman-teman tuh jadi makin tertarik buat mengenal sejarah musik Indonesia. Karena ternyata di balik setiap lagu tuh sebenarnya nih selalu ada cerita yang menarik loh. Jadi kalian bisa mempelajari cerita-cerita menarik itu. Bakal seru sih kalau menurut aku. Bener banget Kak Revita, karena menurut aku tuh musik emang menarik sih. Kayaknya aku juga habis ini mau belajar lebih dalam deh tentang musik. Boleh kali ya Kak kita berdua diskusi lebih lanjut nih terkait musik. Oke Sobat Harmoni, itu dia obrolan kita di episode kali ini. Kalau misalkan kalian punya ide topik musik lain yang pengen dibahas oleh kita, boleh ya kirim-kirim request ke kita supaya pertanyaan-pertanyaan kamu tuh kita bahas gitu kan. Oke, aku Zelda. Dan aku Revita. Sampai ketemu di Harmony Talk episode berikutnya. Bye-bye.